Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kali ini? Semoga sehat selalu dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mari kita buka belajar kali ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. Nah, apakah iman itu? Jadi, iman secara bahasa yaitu yakin atau mempercayai. Sedangkan malaikat itu secara bahasa berarti utusan, risalah atau misi. Iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan dan mengutus malaikat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani wujud mereka yang gaib. Yang kedua, mengimani mereka yang kita kenali nama-namanya maupun yang tidak kita kenali. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang kita kenali. Yang keempat, mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, di sini malaikat juga mempunyai sifat-sifat. Nah, sifat-sifat malaikat Allah yang pertama, malaikat tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, malaikat itu tidak mempunyai sifat pelupa. Jadi apapun yang diperintahkan dari Allah kepada malaikat itu selalu langsung dikerjakan. Yang kedua, malaikat tidak pernah sombong. Berbeda dengan hanya manusia. Manusia itu kebanyakan mempunyai sifat-sifat yang tercela. Nah, kalau malaikat itu sifat-sifatnya itu semuanya baik. Yang ketiga, malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah. Yang keempat, malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya itu biasa disebut dengan nur. Terus yang kelima, malaikat memiliki sejumlah sayap. Yang keenam, malaikat dapat berubah wujud, tidak memiliki hawa nafsu, tidak makan atau tidak minum, tidak berjenis kelamin dan tidak pernah letih. Jadi berbeda dengan manusia. Yang selanjutnya yaitu nama dan tugas malaikat. Nah, di sini nama-nama yang masyhur yang kita sudah kenali atau sudah yang kita ketahui itu ada 10. Jadi pengertian malaikat tersebut yaitu malaikat adalah makhluk yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengemban tugas tertentu. Jadi Allah itu memberikan tugas ke malaikat langsung dilaksanakan. Adapun tugas secara umum, yang pertama perantara dalam mengemban wahyu Allah, yang kedua perantara untuk meneguhkan hati manusia, yang ketiga perantara untuk menjatuhkan siksaan, yang keempat mendorong manusia melakukan perbuatan terpuji, yang kelima mencatat perbuatan manusia. Adapun tugas secara khusus malaikat, yang pertama yaitu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu memberikan rezeki kepada semua makhluk, terutama kita. Kita itu diberikan rezeki dari Allah berupa hujan. Hujan itu juga merupakan rezeki. Nah, itu disampaikan kepada malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil, bertugas untuk meniup sangkakala. Jadi meniup sangkakala ini nanti itu kalau sudah hari akhir. Yang keempat malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah, baik itu jin, iblis, manusia dan malaikat pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu nanti di Yaumul Qiyamah. Yang kelima ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib disebut juga malaikat Kiroman Katibin, petugas
pencatat amal baik manusia dalam kitab bernama Iliyin. Yang keenam, malaikat Atid, petugas pencatat amal buruk manusia dalam kitab bernama Sijin. Yang ketujuh, ada malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar itu petugas menanyai manusia di alam kubur. Yang kedelapan, yaitu malaikat Nakir. Malaikat Nakir itu juga partnernya Mungkar, itu bertugas menanyai manusia di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik, disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga neraka. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Nah, yang biasanya jadi pertanyaan itu begini, loh Bu, kok malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, padahal wahyu itu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul yang terakhir, yaitu sebuah Al-Quran. Terus tugas malaikat Jibril sekarang apa? Nah, dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi, tugas malaikat itu tidak selesai. Sampai sekarang pun semua malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Seorang muslim yang beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari akan senantiasa berperilaku mulia sebagai berikut. Yang pertama, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Yang kedua, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah. Yang keempat, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang kelima, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan siksa kubur. 6. Selalu memiliki niat baik dalam segala ucapan maupun perbuatan. Yang ketujuh, selalu menjauhi niat buruk, perkataan kotor, perbuatan jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Yang kedelapan, selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman. Yang terakhir, memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, untuk pembelajaran kali ini beriman kepada malaikat sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, guru akan akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.